Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya atas nama Rimba Hanson Putra Kaja, NIM 1803030133, kelas C dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Oke, pada malam hari ini saya akan membahas tugas pendidikan anti korupsi pada buku review saya yang ke-8 mengenai peran Bank Dunia memerangi penipuan dan korupsi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum. Kita bisa lihat bahwa di sini dampak dari korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum yang ada. Mencegah penyuapan membutuhkan upaya bersama untuk menghukum baik mereka yang membayar suap maupun maupun siapa yang menerima suap itu. Jadi di sini Bank Dunia mempunyai peran untuk melakukan pencegahan penyuapan. Itu mempunyai supremasi hukum untuk menghukum mereka yang melakukan penyuapan dan juga mereka yang menerima suap itu. Untuk mencapai tujuan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan oleh negara atau bangsa. Di sini dalam mencapai tujuan untuk mencegah terjadinya korupsi, tidak bisa mengandalkan penegakan dari negara atau bangsa, tetapi di sini lebih membutuhkan pada diri kita, kontrol diri kita. Oke, selain itu pencegahan membutuhkan intervensi aktif antar pemerintah. Di sini juga pencegahan itu membutuhkan intervensi aktif dari pemerintah, organisasi mental seperti Bank Dunia, yang diupayakan Bank Dunia, upaya negara-negara untuk mencegah korupsi asing, rezim sanksi Bank Dunia. Di sini negara-negara mempunyai upaya untuk mencegah korupsi asing dari rezim sanksi Bank Dunia. Dan itu sangat penting untuk memerangi korupsi, karena penegakan hukum oleh otoritas pemerintah saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya korupsi. Kekuatan potensial dari rezim sanksi Bank Dunia terletak dalam pemberian sanksi otoritas pada pejabat yang tidak tunduk pada tekanan ekonomi dan politik, yang telah menyebabkan aparat penegak hukum di rumah yurisdiksi dari banyak individu dan entitas yang membayar suap untuk menghindari tindakan agresif penegakan hukum mereka sendiri terhadap korupsi asing. Oke, kita ke slide selanjutnya. Secara khusus, Bank Dunia pada dasarnya menanggapi tanggung jawab superior untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi memenuhi syarat untuk diberi sanksi atas kesalahan karyawannya. Di sini secara khusus Bank Dunia pada dasarnya juga mempekerjakan tanggung jawab untuk menanggapi superior yang ada untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi. Di sini mereka melihat potensi dari karyawan dari perusahaan tersebut. Perusahaan biasanya dapat mengurangi sanksi dengan menetapkan bahwa karyawan tersebut adalah karyawan yang nakal. Di sini bisa kita lihat bahwa perusahaan itu dapat melihat dan membedakan apakah karyawan itu jujur atau tidak. Dari jujur atau tidak itu bisa menetapkan bahwa karyawan itu nakal atau tidak. Sejati pembelaan yang kurang kredibel bagi perusahaan yang tidak memiliki program kepatuhan yang memadai. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa karyawan yang nakal atau tidak memiliki kepatuhan yang memadai, di situ perusahaan itu bisa menilai ya teman-teman. Kita ke slide selanjutnya, peluang reformasi dan pelajaran untuk orang lain. Analisis yang terperinci dari sistem bank yang ada
menawarkan wawasan tentang pendekatan yang dapat meningkatkan penegakan hukum di banyak negara, serta meningkatkan pertanyaan tentang fitur sistem Bank Dunia yang dapat memperoleh manfaat pertimbangan kembali. Oke, kita masuk ke dalam pendekatan Bank Dunia. Pendekatan Bank Dunia untuk pelaporan sendiri atau melalui VDP atau NRA adalah pendekatan Bank Dunia terhadap pengungkapan sukarela lebih unggul dengan banyak negara lain termasuk Amerika Serikat, dengan menyatakan dengan jelas manfaat di muka yang dapat diperoleh perusahaan dari pelapor mandiri. Pertanyaannya tetap ada tentang apakah perbedaan sanksi yang diharapkan dikenakan pada perusahaan yang tidak ada laporan dibandingkan dengan mereka yang melakukan self-report itu cukup bagus untuk dibujuk melaporkan diri sendiri. Jawabannya kita bisa lihat, mungkin sangat tergantung pada sejauh mana pelaporan diri akan cenderung menjadikan entitas tersebut menjadi tindakan penegakan hukum oleh pemerintah yang otoritas penegakan hukum yang tidak memberikan kredit yang memadai untuk pelaporan mandiri. Oke, kita ke slide selanjutnya. Alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia untuk melindungi sumber daya sendiri. Di sini alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia untuk melindungi sumber daya sendiri. Bisa kita lihat, penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik. Bank untuk melindungi sumber daya miliknya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan, baru-baru ini muncul berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank. Hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuatnya pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Terkait kebijakan global bisa kita lihat untuk melawan kejahatan ekonomi. Ini Bank Dunia mengeluarkan hal yang eksplisit dan disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan untuk membuat peraturan, dan peraturan itu memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Oke. Kita bisa lihat, kita ke slide selanjutnya berkenaan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi. Bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa berkenaan dengan proses promosi administrasi yang akuntabel oleh bank ini, mereka memberikan komitmen yang kuat dengan memberikan upaya dalam peningkatan perilaku yang etis dan pemberian layanan yang efektif untuk melayani para customer. Oke. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada dua bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang yang eksekutif, termaksud pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas yang dioperasikan oleh sektor publik dan lembaga pendukung seperti parlemen dan kantor ombudsman untuk akuntabilitas publik. Oke teman-teman, dari materi ini kita bisa lihat bahwa di sini Bank Dunia mempunyai peran yang sangat bagus ya dalam memerangi penipuan dan korupsi dalam sanksi
rezim yang ada untuk memerangi korupsi asing dalam tindakan mereka yang bisa kita lihat bahwa di sini korupsi asing sangat berperan dalam melakukan tindakan korupsi ya. Jadi kita lihat bahwa Bank Dunia mempunyai strategi sendiri untuk mencegah maupun menangani tindakan korupsi asing. Oke, sekian penjelasan dari saya teman-teman. Mungkin masih ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan.